Sesuatu di mana saya mendengar akan banyak hal yang dia sampaikan. Sesuatu yang luar biasa sekali. Ya. Bahkan kalau kita belajar tentang inovatif compassion, dia bercerita orang-orang di Jepang ada yang sengaja menerima Tuhan dengan cara apa? Dia mencari, orang-orang Jepang mencari orang-orang yang pandai menyanyi, mereka mencari, kepingin menyanyikan, ya, Christian rap. Bagaimana mereka mengajar? Mereka diajarkan secara profesional, ya. Tentunya mereka bagaimana mereka mencarikan guru untuk rap, bagaimana mereka mengisikan akan kata-kata, ya, di dalam bahasa Jepang dan lain sebagainya, sampai orang-orang ini bisa menerima Tuhan, sampai mereka bisa mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Sesuatu yang luar biasa. Dan saya juga di dalam kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk lunch together bersama dengan Pastor Denny, bersama dengan Lauren Cunningham. Saya berdua dengan Pastor Denny pada saat itu. Kita melihat Lauren Cunningham. Saudara tahu Lauren Cunningham? Dia dari YWAM, Youth with Mission. Silakan Joyce. Ya, silakan. Ya, ini orang yang sudah dia dipakai Tuhan pada saat dia berumur, ya, 20 tahun. Dia rindu sekali untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Pada saat itu tahun 56 dan pada tahun 60 YWAM didirikan, Youth with Mission. Dia sengaja mencari orang-orang anak-anak muda yang mana mereka train setelah mereka graduate daripada high school, sebelum mereka masuk college, mereka direkrut, saudara. Tujuan daripada YWAM yaitu untuk merekrut orang-orang setelah lulus dari high school. Supaya apa? Supaya dia katakan, supaya pada saat nanti dia setelah setahun mungkin mendedikasikan, orang-orang yang mendedikasikan dirinya setahun untuk misi. Maka dari itu mereka pada saat mereka memasuki akan university, mereka mengetahui akan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga major yang mereka ambil sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Wow, luar biasa. Seringkali di dalam kehidupan kita, termasuk saya dulu, saya mengambil major daripada sekolah saya untuk memenuhi kebutuhan daripada orang tua saya. Saya tidak memenuhi rencana daripada Tuhan. Saya mengambil engineering. Saya percaya meskipun ya ini adalah pimpinan daripada Tuhan, tetapi pada saat itu saya bukan memilih major di mana saya untuk menyukakan akan hati dan di mana saya ingin berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Tetapi saya memilih major apa yang saya ambil untuk memenuhi kebutuhan daripada keluarga saya. Tetapi orang-orang YWAM setelah mendedikasikan setahun di dalam misi, mereka tahu akan rencana daripada Tuhan. Mereka mengerti pada saat mereka nanti bekerja di dunia, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga banyak sekali daripada mereka tahu kemana mereka pergi. Mereka bukan orang sembarangan, saudara. Mereka yang mengetahui akan kehendak daripada Tuhan. Lauren Cunningham yang sudah berumur kira-kira 75 tahun pada saat dia menyampaikan di dalam khotbahnya, sesuatu yang masih berapi-api, saudara. Sesuatu yang luar biasa sekali. Bahkan saya katakan, Pastor Denny pada saat itu, saya mendengar. Dia katakan, karena Pastor Denny bertanya, saya melihat orang-orang YWAM, dia dikirim kemana saja, mereka no complain. Dia katakan, what is the key? Saudara tahu? Jawaban daripada dia langsung menampar saya. Pak. Jawaban dia katakan, we as a leader, kita sebagai seorang pemimpin harus sama seperti bawahan kita.
orang yang berada di bawah kita sama seperti kita. Maksudnya dia memimpin dengan example. Apa yang dia tidak menerima bayaran, anak buahnya semua enggak menerima bayaran. Demikian saudara, apa yang dia lakukan, anak buahnya melakukan dengan sukacita, karena apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, yang dilakukan oleh bawahannya. Sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Di sini saya bisa melihat bahwa Loren Cunningham yang sudah berumur 75 tahun, dia tetap naik dan tidak turun. Haleluya, amin. Saudara ingat akan khotbah daripada Jeffrey, bahwa orang Kristen tidak seharusnya seperti yoyo. Amin. Bejana kita harus full. Bejana saudara tetap bisa penuh. Gak seharusnya kosong, isi, kosong, isi, kosong, isi. Harusnya penuh. Asalkan kita mendekat kepada sumber yang mengisi, terus mengisi. Sehingga kita mengalir terus. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita mau seperti ini. Seperti mereka pada saat saya duduk sama-sama makan Mexican food. Saya duduk, saya mendengarkan, wow. Saya dalam hati saya kepingin untuk apa yang dia alami terjadi dalam kehidupan saya. Saya menjadi ingat apa yang dikatakan di dalam kitab Joshua. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Joshua. Saya akan masuk di dalam khotbah saya hari ini. Joshua pasal yang ke-14, kitab Joshua pasal yang ke-14. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita secara cepat. Kitab Joshua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Jadi sekarang saudara sudah menemukan. Amin. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa saudara? 85 tahun aku hari ini. Kaleb berkata, sudah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb mempunyai sesuatu pernyataan di dalam pasal yang ke-14 bahwa kekuatan pada saat dia diutus oleh Musa, kekuatan yang ada pada saat itu, pada saat dia berumur 85 tahun, dia katakan kekuatannya tetap sama. Dia tidak turun sedikit pun. Di dalam kehidupan kita seringkali setelah retreat kita menjadi kendor. Pada saat retreat kita berapi-api. Tetapi Kaleb berkata, 40 tahun yang lalu, kekuatanku saat ini pada saat aku berumur 85 tahun. Kekuatanku tetap sama. Kaleb mempunyai kekuatan yang sama pada saat dia bersama dengan Tuhan, pada saat diutus untuk meninjau akan Kanaan. Di dalam kehidupan kita mau tetap naik dan tidak pernah turun. Ada amin saudara. Biarlah di dalam kehidupan setiap daripada kita, mari kita katakan bersama-sama di dalam ayat yang ke-11.
pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh oleh Tuhan. Katakan sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Tuhan. Ya, kita ganti Musa dengan Tuhan. Pada saat saudara diutus oleh Tuhan, kekuatan dulu biarlah sama saat ini. Saudara tidak sedikit pun mundur. Saya melihat pada saat saya bertobat, pada saat saya berumur 18 tahun, setelah mengalami akan kehidupan yang lama, di mana Tuhan merubahkan dan saya bertobat pada saat itu. Dan sampai saat ini, saudara, saya merasa bahwa saya mengalami kehidupan yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Saya tidak pernah mengalami di dalam kehidupan di mana saya jatuh. Kehidupan saya menginginkan untuk tetap terus bersama dengan Tuhan. Untuk selalu berapi-api di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara mau tahu, hanya 2 gereja yang setelah saya bertobat, saya hanya berada di 2 gereja, saudara. Saya mengalami pembentukan di 2 gereja. 1 gereja Isa Al-Masih pada saat saya masih di Indonesia. 3 gereja. 1 Isa Al-Masih, 1 pada saat saya kuliah di Solo, yaitu gereja Kepunton, gereja Injil Sepenuh. Dan 1 lagi, yaitu AFGF. Dari sejak tahun 84. Sampai sekarang, saya ada di dalam gereja ini. Bagaimana saya maju, dibentuk bersama dengan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang di mana Tuhan panggil kita di dalam retreat kita diajar heroic Christian. Saudara, saya ingin untuk setiap daripada saudara, mari doakan saudara. Ya, sungguh doakan. Berapa banyak mau berdoa dulu? Ya, bener nih ya, doa ya. Doakan. Sebelum saya bersaksi, doakan. Ya, jangan saudara hanya mendengar, tetapi doakan. Doakan untuk adik saya, Santi. Dia pada saat ini di dalam keadaan kritis. Karena dia mengalami sakit kanker. Ya, breast cancer. Yang sudah menjalar kemana-mana, saudara. Tetapi sesuatu, saya boleh katakan bahwa adik saya adalah seorang hero. Dia masih hidup. Dia di dalam kehidupannya, di dalam kesakitan dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Bahkan hidupnya, dia pergi menyaksikan akan kasih Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang sakit. Bahkan pada saat kemarin kita bersama-sama pulang ke Indonesia, ke Semarang. Karena istri saya mengingatkan saya, yuk kita pulang ke Semarang. Iya, karena istri saya katakan, ya kalau bisa kita spend time dengan Santi. Kita spend time hanya berapa jam waktu itu, mungkin just 1 hour, right? Mungkin hanya 1 jam. Dia masih ceria, saudara. Suaminya menyampaikan kesaksian. Dia katakan bahwa di dalam perawatan, dia terus menyaksikan, encourage akan orang-orang yang mengalami kanker di hospital. Bahkan mendoakan nurse dan dokter. Bahkan saudara, dokternya, karena apa yang dilakukan oleh adik saya, dia katakan, perawatan, pengobatan, enggak perlu bayar.
karena dia terheran-heran melihat apa yang dilakukan oleh adik saya. That's why, saudara, ini adalah heroic Christian. Mudah sekali, seperti Pastor Budi katakan, kalau orang mati bagi Tuhan very easy. Tapi bagaimana saudara hidup bagi Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau ada penyakit. Enggak mudah, saudara. Tetapi Tuhan mau memakai setiap kehidupan kita. Mau memakai akan kehidupan saudara dan saya. Untuk menjadi orang-orang ordinary people. Dengan apa, saudara? Katakan. Ya, extraordinary impact. Yang mempunyai impact extraordinary. Impact yang luar biasa melalui kehidupan daripada kita. Kita orang yang biasa, tetapi apa yang kita berikan, apa yang keluar dari kehidupan kita biarlah memberikan impact yang luar biasa. Amin, saudara. Tuhan memanggil setiap daripada kita. Maka dari itu di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh selalu senantiasa untuk kita tidak pernah menyerah, untuk kita tidak pernah quit. Di dalam segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah quit, kita tidak pernah menyerah. Orang yang menyerah adalah orang yang menjadi tertawaan daripada iblis. Amin, saudara. Dan saya katakan orang yang menyerah adalah orang yang menjadi tertawaan, ya, daripada orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tadi kita boleh kenal, orang-orang yang boleh menjadi saksi, orang-orang yang makin tua makin tetap terus berapi-api di dalam Tuhan. Orang yang meskipun mengalami sakit tapi tetap terus setia kepada Tuhan. Merekalah yang akan mengencourage akan kehidupan kita. Merekalah yang akan membakar akan kehidupan kita. Merekalah yang kita butuhkan. Mereka yang akan mengatakan kepada kita melalui kesaksian-kesaksian mereka untuk kita tetap terus berjalan setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Biarlah kita hidup di dalam lingkungan orang-orang yang demikian. Maka dari itu di dalam kitab Ibrani katakan di situ ada saksi-saksi iman. Ibrani pasal yang ke-11 mengatakan pada kita, menceritakan akan saksi-saksi iman yang dituliskan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Dan bahkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, mari kita baca bersama-sama. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta daripada Allah. Kitab Ibrani mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita untuk kita selalu melihat akan orang-orang yang mengelilingi seperti awan, yaitu saksi-saksi iman yang mengelilingi kita. Di dalam kehidupan kita biarlah kita boleh selalu melihat akan kehidupan mereka, untuk kita selalu boleh berapi-api. Saudara, kalau kita boleh melihat di dalam apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani ini, di dalam kitab Ibrani oleh Rasul Paulus.
kita melihat bahwa kita ada di dalam suatu perlombaan. Perlombaan yang saudara dan saya alami adalah bukan perlombaan lari cepat, saudara. Kalau sprint, saudara dalam waktu pendek, jangka yang pendek, tetapi kita perlu lari sekuat mungkin, secepat mungkin untuk memenangkan akan pertandingan. Tetapi pertandingan kita bukan karena dengan kekuatan kita, bukan dengan kita lari begitu cepat, secepat mungkin, tetapi perlombaan yang saudara dan saya alami adalah perlombaan seperti maraton. Sesuatu perlombaan di mana kalau maraton itu adalah adanya sesuatu daya tahan. Daya tahan yang menjadi faktor yang terpenting pada saat kita lari maraton. Ada sesuatu daya tahan yang saudara dan saya harus punyai untuk kita bisa memenangkan akan perlombaan kita, saudara. Karena perlombaan kita bukan hanya kita sprint lari cepat dan kita berhenti. Tetapi lari yang saudara dan saya alami adalah lari di mana ada sesuatu daya tahan. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari-harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada semua orang. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kepada semua orang yang merindukan akan kedatangannya. Tuhan menyediakan apa? Mahkota. Tuhan menyediakan mahkota bagi setiap orang yang berlomba. Saudara dan saya pada saat ini, kehidupan saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di dalam perlombaan. Amin. Saudara ada di dalam perlombaan iman, ada di dalam pertandingan iman. Maka dari itu saya ingin memberikan secara cepat yang dituliskan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 tadi. Ada 3 nasihat yang saya ingin berikan hari ini untuk saudara. Yaitu yang pertama, selalu terinspirasi. Untuk kita selalu terinspirasi dengan saksi-saksi iman. Tuhan mau untuk setiap daripada kita. Tuhan memberikan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 kalau saudara lihat. Ibrani yang ke-11 di situ dituliskan adalah saksi-saksi iman. Banyak sekali saksi-saksi iman yang dituliskan. Maka dari itu melalui saksi-saksi iman, melalui saksi-saksi iman yang ada di sekitar kita, kita boleh selalu terinspirasi. Disitulah kekuatan saudara di dalam perlombaan ini. Maka dari itu kenapa saya katakan saya bersyukur pada saat saya berada di tengah-tengah para misionari. Para orang-orang yang mempunyai sesuatu pemikiran. Mereka meskipun tidak terjun di ladang pelayanan di pedalaman dan lain sebagainya. Meskipun mereka hidup di kota-kota. Tetapi mereka mempunyai hati untuk misi. Untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau kita berada di tengah-tengah yang demikian, saudara, kalau kita berada di tengah-tengah eagle, saudara akan sanggup terbang tinggi. Amin. Tetapi kalau saudara ada di tengah-tengah Turki, maka dari itu kita nggak akan sanggup terbang tinggi. Ada amin, saudara. Maka dari itu Ibrani pasal yang ke-11 dituliskan akan saksi iman. Kita hidup di tengah-tengah para saksi-saksi iman. Biarlah kita boleh terinspirasi. Di dalam perlombaan kita boleh adanya sesuatu inspirasi tentang saksi-saksi iman. Suatu contoh di dalam ayat yang ke-7 di dalam pasal yang ke-11 di situ ada cerita daripada Nuh. Saya percaya Nuh selain petani, dia adalah seorang engineer. Karena dia sanggup membuat apa? Bahtera. Nuh dituliskan menjadi saksi iman. Karena sebagai seorang engineer yang mungkin pada saat itu dengan peralatan yang sederhana, 120 tahun dia mengerjakan akan bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin orang mengolok sehingga dia harus mengerjakan sendiri.
Nuh mengerjakan sendiri selama 120 tahun. Di sini kita diingatkan, saudara yang bergumul mungkin hanya 1